Kepindahan Lewis Hamilton ke Ferrari memang memberikan warna baru di F1 dan menjadi salah satu transfer pembalap terbesar dalam 2 dekade terakhir. Tapi untuk mewujudkan itu, Ferrari harus melakukan banyak pengorbanan. Dan salah satu pengorbanan itu adalah mereka harus menyingkirkan Carlos Sainz dari posisinya sebagai rekan setim Charles Leclerc. Cukup sedih melihat pembalap seperti Sainz harus jadi korban dari ambisi John Elkann yang ingin menaikkan value dari branding Ferrari lewat perekrutan Lewis Hamilton. Sainz merupakan salah satu pembalap yang cukup diperhitungkan dengan pengalaman, intelijensi, dan kemampuan adaptasinya yang sangat bagus. Selama 3 musim di Ferrari pun, performa Sainz sudah cukup memuaskan dengan total 16 kali podium dan 2 kali kemenangan. Terutama prestasinya tahun lalu yang mampu jadi satu-satunya pembalap yang memutus dominasi Red Bull dengan kemenangan di GP Singapura. Setidaknya sudah bisa jadi bukti soal kualitas Carlos Sainz. Sayangnya itu tidak cukup untuk menjamin masa depannya di Ferrari. Momen krusial yang menentukan masa depan Sainz adalah fase-fase akhir musim 2023, di mana Ferrari gagal mengunci posisi kedua konstruktor. Sejak Ferrari melakukan update terakhirnya di GP Jepang, karakteristik mobil SF23 memang kembali menjauh dari driving style Sainz yang lebih memihak ke Charles Leclerc. Sejak itu pula lah performa Sainz mengalami penurunan dan membuat raihan poin Ferrari sedikit terhambat. Memang, pembalap Spanyol tersebut mengalami banyak nasib sial yang membuatnya gagal meraih poin maksimal seperti ketika tidak bisa ikut start di Qatar karena masalah di sistem bahan bakar atau ketika mobilnya rusak ketika menghantam drain cover di Las Vegas. Tetapi performanya di 3 balapan terakhir, di mana Leclerc bisa bersaing di ujung tombak, sementara Sainz tidak mampu menembus 5 besar, sepertinya jadi salah satu alasan mengapa John Elkann memilih untuk mendekati Lewis Hamilton. Frederick Vasseur sendiri mengatakan jika memang akhir musim berjalan sedikit chaos dan menghambat negosiasi mereka dengan Sainz. Keduanya sudah melakukan pertemuan dan diskusi perihal kontrak baru, tetapi itu pun ternyata sudah terlambat ketimbang rencana awal yang sudah dibuat. Apalagi tawaran Sainz yang ingin bertahan di tim dengan durasi 2-3 tahun, nampaknya sedikit memberatkan bagi pihak Ferrari dan negosiasi berjalan cukup alot. Melihat itu, John Elkann akhirnya membujuk Vasseur untuk mengalihkan opsi dengan mendatangkan Lewis Hamilton ketimbang mempertahankan Sainz yang manajemennya agak sulit untuk diajak berunding. Apalagi Elkann sudah memulai pembicaraannya bersama pihak Lewis Hamilton cukup lama, sejak pertengahan tahun lalu, dan melihat adanya celah yang bisa dimanfaatkan di kontrak barunya di Mercedes. Dikorbankannya Sainz ini tentu jadi cerita kesekian kalinya Ferrari harus mengakhiri kontrak pembalapnya dengan cara yang bisa dibilang cukup menyedihkan. Kejadian yang dialami Sainz sekarang cukup mirip seperti ketika Ferrari mengorbankan Sebastian Vettel demi mendatangkan dirinya dari McLaren. Cara Ferrari membuang Vettel bahkan lebih kejam lagi, karena ia sudah dijanjikan untuk pembahasan kontrak baru. Tetapi di awal musim, ketika sedang masa-masa lockdown pandemi, Vettel diberitahu jika kontraknya tidak diperpanjang lewat telepon. Sainz sendiri sebenarnya juga bukan pembalap pilihan bagi Elkann ataupun Vasseur. Mattia Binotto lah yang mendatangkannya ke Ferrari, dan sejak kedatangan Vasseur, Sainz sudah diwanti-wanti perihal keberpihakan sang tim prinsipal serta petinggi Ferrari di pihak Charles Leclerc. Dan benar saja, hanya butuh 3 tahun baginya untuk merasakan pahitnya perpolitikan di dalam internal Ferrari, terutama setelah Binotto pergi dari tim. Mantan pembalap Toro Rosso itu mengaku kecewa, tapi tidak kaget karena ia sudah tahu bagaimana Ferrari beroperasi dari dalam dan sudah menyiapkan diri terhadap skenario-skenario kejutan seperti ini. Yang artinya Sainz memang sudah mengerti jika posisinya di dalam tim bukanlah prioritas karena sistem Leclerc-sentris yang dianut Ferrari. Ini mungkin adalah kedua kalinya Sainz harus jadi tumbal perpolitikan internal di tim. Dulu karirnya di Toro Rosso juga usai karena ia jadi alat pertukaran untuk menebus pemutusan kontrak Red Bull dengan mesin Renault pada akhir 2017. Tapi itu jatuhnya lebih ke upgrade tim karena Renault adalah tim pabrikan dan ia jadi jauh lebih berkembang di sana. Dengan berakhirnya kontrak di Maranello, otomatis ini menempatkan Sainz ke status free agent untuk musim 2025 dan akan bersaing dengan 10 pembalap lainnya yang kontraknya juga habis di penghujung 2024. Manajemen Sainz dikenal cukup lihai dalam pergerakannya di bursa transfer. Kepindahannya dulu ke McLaren dan Ferrari adalah buah dari kerja keras dan pendekatan gercep di balik layar dari tim manajemen Sainz yang dihandle langsung oleh sepupunya, Carlos Honoro. Salah satu yang paling keren adalah cara manajemen Sainz melepaskan semua ikatan sang pembalap dari Red Bull yang menggantung nasibnya karena tidak mau melepas sang pembalap tanpa bayaran yang pantas dari Renault.
Sainz melihat sebuah celah kecil untuk bernegosiasi dengan McLaren, dan mereka berhasil memastikan masa depan Sainz dengan gabung ke tim tersebut pada 2019. Paling tidak di situasi saat ini, masa depan Sainz sudah pasti jika ia tidak akan membalap di Ferrari di 2025 dan memiliki waktu yang cukup longgar untuk menentukan tim selanjutnya. Dengan talenta dan intelijensinya, sudah pasti Sainz diincar oleh banyak tim. Namun tak banyak kursi dari tim-tim yang memang pantas untuk menampung pembalap sekali bersains di F1, dan opsinya sedikit terbatas untuk 2025. Opsi paling realistis adalah menerima tawaran dari Audi yang sudah bukan rahasia lagi jika mereka mengincarnya untuk jadi bagian dari proyek ambisiusnya 2026 nanti. Ayah Carlos Sainz yang merupakan legenda balap rally dan jadi pembalap utama bagi Audi di ajang Rally Dakar sudah spill tipis-tipis kepada putranya tersebut mengenai ketertarikan Audi. Sainz senior yang baru saja memenangkan ajang Dakar untuk keempat kalinya memang punya relasi yang cukup dekat dengan Audi, dan tidak heran jika mereka memanfaatkannya untuk bernegosiasi dengan anaknya. Pindah ke Audi setidaknya akan memberikan Sainz status sebagai pembalap utama, dan tim akan dibangun dengan orientasi serta input yang ia bawa di sana, sama seperti apa yang dicapai Hamilton bersama Mercedes dulu. Yang jadi pertanyaan adalah, semenjanjikan apa Audi? Dan bisakah dia memberikan jaminan kepada Sainz kalau proyeknya bisa membawa sang pembalap untuk bisa bersaing secara reguler di papan atas? Usia Sainz sebentar lagi sudah 30 tahun, dan sepertinya sang pembalap tidak ingin terlalu lama menunggu serta bersabar terhadap prospek cerah yang dijanjikan Audi. Tapi jika ingin jaminan kursi secepatnya dan jaminan jadi pembalap utama, Sainz bisa mempertimbangkan untuk ambil resiko dengan menerima tawaran dari Audi, baik itu ke Sauber dulu di musim 2025 atau gap year 1 tahun dan gabung di 2026. Opsi lain tentu adalah Mercedes yang sedang mencari pengganti Hamilton. Kalau Sainz ingin gabung ke tim yang level kompetitifnya sama seperti Ferrari, maka Mercedes adalah jawabannya. Masalahnya adalah, seperti yang kami mention di video pekan lalu, siapapun yang ingin jadi pengganti Hamilton, maka ia harus mau dikontrak jangka pendek 1 atau 2 tahun saja, karena adanya sosok wonderkid, Andrea Kimi Antonelli di akademi. Apakah Sainz mau dikontrak dengan durasi pendek seperti itu? Kami tidak yakin demikian, kecuali jika ia menggunakan Mercedes sebagai batu loncatan sebelum pindah ke Audi di 2026, maka bisa saja itu terjadi. Salah satu opsi paling menarik bagi Sainz tentu adalah comeback ke Red Bull, mengingat kontrak Sergio Perez yang habis tahun ini. Keduanya punya relasi yang terjaga sampai sekarang, dan tentu Red Bull adalah pilihan ideal bagi Sainz jika ingin menjaga level kompetitifnya di F1. Daniel Ricciardo adalah penghalang terbesar bagi Sainz jika ia ingin kembali ke tim banteng tersebut, karena untuk sekarang, pembalap Australia itu masih jadi favorit untuk jadi rekan setim Max Verstappen. Hubungan Verstappen dan Sainz secara general sebenarnya juga kurang bagus. Ketika keduanya jadi rekan setim di Toro Rosso, Helmut Marko mendeskripsikan mereka sebagai pasangan yang kuat, namun sangat toksik karena ambisi kedua orang tuanya yang adu kuasa untuk mempengaruhi internal tim dan pembalapnya yang saling berebut kursi promosi. Jika opsi tim besar gagal semua, maka pilihan terakhir akan jatuh di Aston Martin, yang tentu tak kalah menjanjikan dengan proyek ambisius Lawrence Stroll dan kehadiran Honda di 2026 nanti. Secara teori, ini artinya Sainz akan menggantikan Fernando Alonso yang kontraknya habis di 2024, karena keberadaan Stroll sebagai karyawan tetap di tim sudah tak bisa diganggu-gugat. Tapi Alonso punya peluang yang cukup besar untuk stay di Aston Martin, kecuali jika ia menerima tawaran Toto Wolff untuk pensiun di Mercedes, seperti yang kami bahas di video pekan lalu. Maka itu akan membuka jalan bagi Sainz jika ia ingin hijrah ke Aston. Alpine juga bisa jadi pilihan jika terjadi kejutan-kejutan tak terduga di bursa transfer nanti, seperti Esteban Ocon yang masih punya hubungan manajerial dengan Toto Wolff dan bisa saja pindah ke Mercedes. Dengan kondisi pasar saat ini, peluang Sainz memang bisa dibilang cukup oke. Tapi ia harus berhati-hati dan semoga saja tidak menjadi kaum mendang-mending karena ada 10 pembalap lain yang bersaing untuk rebutan kursi. Sainz harus menentukan pilihannya secara pasti tanpa keraguan sedikit pun, mengingat segalanya bisa terjadi di F1. Jadi mau kemana Carlos Sainz setelah dibuang dari Ferrari? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.